Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini berjumpa lagi untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, mari bersama-sama kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan doa ini bisa menambahkan semangat kita dan juga bisa melancarkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini ngomong-ngomong kita akan belajar apa sih? Apa yang akan kita bahas dan kita pelajari pada siang hari ini? Nah, pada hari ini kita akan belajar Toharoh. Nah, apa sih itu Toharoh? Dan apa kegunaannya untuk kehidupan kita sehari-hari? Apakah berkaitan dengan kegiatan peribadahan kita sehari-hari dan juga kehidupan kita dalam keseharian? Itu. Nah, belajar mengenai Toharoh. Pembagian taharoh, definisi taharoh, tata cara taharoh, dan juga hadas dan najis. Nah, kenapa kok kita membahas tentang hal-hal ini? Karena hal-hal ini itu sangat penting sekali bagi kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Apalagi kita seorang muslim dan kita harus mengetahui tentang taharoh ini. Karena nantinya ini sangat dibutuhkan untuk kita bekal dalam melaksanakan peribadahan sehari-hari. Pertama kita akan membahas mengenai definisi taharoh. Nah, definisi taharoh itu terbagi menjadi dua, yaitu dari segi bahasa dan juga segi istilah. Nah, dari segi bahasa sendiri, taharoh adalah bersih atau bersuci. Nah, artinya taharoh itu gampangnya itu bersih ya, bersih dan bersuci. Menurut istilah, artinya menghilangkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, tempat yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sholat dan ibadah lainnya menurut tuntunan syariat Islam. Nah, yang dihilangkan itu apa sih? Kenapa kok harus dihilangkan? Nah, yang dihilangkan itu adalah hal-hal yang dapat menghambat diterimanya sholat atau ibadah kita. Yang dihilangkan itu adalah zat-zat yang menempel di dalam tubuh, pakaian, atau tempat yang kita gunakan untuk beribadah. Dan pastinya itu tidak boleh atau haram seperti itu yang dapat menghambat sholat kita bisa diterima. Karena ketika kita beribadah kan harus bersih, suci, bukan hanya dari segi pakaian saja, tapi juga badan dan tempat ibadah. Lalu yang menjelaskan dari taharoh ini dalilnya apa sih Bu? Dasar hukumnya apa? Nah, dalil yang menjelaskan tentang taharoh terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, kenapa sih Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri? Sebagaimana kita ketahui, Islam itu adalah agama yang suci, agama yang sangat menyukai kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Maka dari itu dalam beribadah pun kita harus tetap menjaga kebersihan, apalagi kan kita mau bertemu Allah. Makanya kita harus menjaga kesucian diri. Mau ketemu teman sesama manusia dan tetangga, kita aja berdandan, mandi, apalagi ketemu dengan Allah. Kita harus menjaga kesucian diri. Selanjutnya pembahasan kita adalah mengenai pembagian dari taharoh. Nah, taharoh itu dibagi menjadi dua, taharoh batin dan taharoh lahir. Taharoh batin itu seperti apa? Taharoh batin artinya membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan yang ada dalam diri manusia. Nah, hal-hal itu banyak sekali contohnya seperti perasaan sifat iri, dengki, takabur seperti itu. Nah, hal-hal itu yang juga dapat merusak diri kita. Tidak hanya kotoran yang menempel dalam tubuh kita yang terlihat, tapi juga ada kotoran-kotoran yang tidak terlihat yang ada pada diri manusia seperti itu tadi. Yang harus kita sucikan sehingga kita bisa suci lahir maupun batin. Nah, kalau taharoh lahir pasti teman-teman udah paham. Taharoh lahir itu ya kebersihan dari dalam tubuh dari luar. Nah, seperti kotoran, hadas, dan najis-najis yang menempel dalam diri yang bisa kita bersihkan dengan air dan lain sebagainya. Kalau taharoh batin kan kita sembuhkan bisa dengan berbanyak berpikir, pengajian, dan lain-lain seperti itu. Nah, setelah kita membahas pembagian taharoh, kita akan membahas tentang tata cara taharoh. Nah, ini tata cara taharoh yang lahir ya. Jadi tata cara taharoh itu ada 3, yaitu dengan wudu,
berwudu, mandi besar, juga tayamum. Nah, berwudu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Nah, pasti teman-teman semua udah tahu wudu itu seperti apa kan? Setiap hari kita lakukan. Sebelum kita sholat, kita akan berwudu. Nah, seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat dan ibadah yang lainnya, seperti ketika kita membaca Quran, mengaji, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada mandi besar atau mandi wajib. Menuangkan air ke seluruh badan dengan cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Hal itu adalah pengertian menurut syariat Islam. Kemudian tayamum. Apa boleh Bu kita bertaharah membersihkan diri dengan tayamum? Tidak apa-apa, karena berhalangan. Misal karena tidak ada air, ya tidak masalah ketika kita harus berwudu dengan cara tayamum. Tayamum itu apa sih Bu? Tayamum itu bersuci dengan debu apabila tidak ada air kan? Nah, jadi itu tata cara taharah ada 3, wudu, mandi besar, dan tayamum. Nanti akan Ibu jelaskan pembagiannya, maksudnya wudu itu untuk taharah yang seperti apa, bersuci dari apa, mandi besar bersuci dari apa, seperti itu. Nah, selanjutnya hadas dan najis. Nah, taharah itu kan kita membersihkan diri dari hadas dan najis. Kita ketahui dulu hadas dan najis itu apa, seperti apa. Hadas itu sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu, seperti sholat. Najis, sesuatu yang datang dari dalam diri atau tubuh manusia atau luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat beribadah kita. Nah, itu pengertian dari hadas dan najis. Terus pembagiannya apa aja sih Bu? Jadi hadas dan najis itu punya pembagiannya macam-macam hadas dan najis. Hadas dulu. Hadas terbagi menjadi 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil segala sesuatu yang membatalkan wudu. Contoh, hadas kecil, kentut, kencing, buang air besar, dan lain-lain. Nah, hadas kecil itu kita bisa sucikan diri dengan cara berwudu. Cukup dengan berwudu. Kan kita misal kita mau sholat nih, nah kita kentut atau kita pengen pipis. Nah, setelah itu kita cukup untuk berwudu, lalu bisa melaksanakan sholat seperti itu. Nah, yang kedua itu ada hadas besar. Hadas besar sesuatu yang menyebabkan mandi besar. Contohnya apa? Kita mandi basah, bersetubuh. Nah, hal itu kita harus mandi besar, karena itu adalah hadas besar. Jadi misal kita habis mandi basah atau berhubungan dengan suami istri, sebelum kita melaksanakan sholat, harus mandi besar terlebih dahulu. Tidak cukup dengan air wudu saja, harus dengan mandi besar, keramas, itu. Atau saat kita selesai haid bagi wanita, setelah menstruasi selesai, sebelum kita sholat, harus mandi besar dulu. Setelah itu najis. Najis itu terbagi menjadi 3. 1, najis muakhafah, mutawasithah, dan mukhaladah. Ketiga najis ini mempunyai makna sendiri-sendiri dan tata cara membersihkannya sendiri-sendiri. Jadi itu kayak bertingkat seperti itu. Yang pertama ada najis mutawasithah atau najis sedang. Najis sedang sendiri itu ada 2, yaitu hukmiyah dan juga ainiyah. Hukmiyah artinya benda suci yang terkena najis dan bisa disucikan. Kalau yang ainiyah, benda yang asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. Jadi memang asli dari zatnya itu dia sudah najis seperti itu. Nah, kalau najis mutawasithah atau najis sedang itu cara mensucikannya kita hilangkan zatnya, atau kita bisa dengan mengalirkan air. Jadi kita bersihkan, misal kayak kotoran kucing atau kotoran cicak, cukup kita hilangkan zatnya lalu kita sucikan dengan air, kita lap seperti itu. Selanjutnya najis muakhafah atau najis ringan. Contohnya ada air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun. Nah, ini kan air kencingnya belum yang najis banget kayak kita yang udah besar-besar seperti itu. Nah, kalau najis muakhafah atau najis ringan itu cara mensucikannya cukup kita membersihkan air ke dalam najis seperti itu. Terus yang ketiga najis mukhaladah atau najis berat. Contohnya air liur anjing, babi, dan keturunannya seperti itu. Nah, cara mensucikannya dibasuh 7 kali karena ini kan najis
berat kan, itu yang kita pegang itu berhubungan dengan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, hewan-hewan yang tidak boleh kita sentuh dalam keadaan suci. Dan apabila kita menyentuhnya, kita pun harus mensucikannya sebagai seorang muslim, sebagai syarat sah untuk melaksanakan sholat atau ibadah yang lainnya. Nah, cukup itu dulu pemaparan tentang mengenai tahara atau bersuci. Semoga teman-teman semua bisa paham dan memahami apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan nantinya kita bisa bertemu lagi untuk membahas tentang pembelajaran yang lainnya. Nah, untuk tahara sendiri, semoga teman-teman semua bisa lebih teliti dan jeli dalam bertahara, karena itu kan salah satu syarat sah sholat. Jadi ketika kita suci, bersih, maka akan diterima pula sholat dan ibadah kita. Tapi ketika kita tahara kita salah dan tidak baik atau dalam keadaan najis, maka tentunya ibadah kita pun dan sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pemaparan dari Ibu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.